Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ini gelap dan kuburan itu terang. Alkisah di suatu pengajian akbar yang jamaahnya kira-kira hadir 3.000 orang. Seorang kiai menyampaikan ceramahnya. Hadirin yang mulia, dunia ini gelap dan kuburan itu terang. Apakah hadirin setuju dengan perkataan saya? Maka serentak hampir semua jamaah menjawab setuju. Lalu Pak Kiai pun melanjutkan, nah, bagi yang setuju dengan pernyataan saya, maka kalian boleh pulang. Maka dengan suara gaduh hadirin pun pulang, kecuali 3 orang pemuda yang masih belum beranjak dari tempat duduknya. Ternyata ketiga pemuda itu duduk paling depan dan tidak mengantuk selama Pak Kiai berceramah. Melihat ketiga pemuda itu yang tidak beranjak dari tempat duduknya, Pak Kiai pun bertanya, "Mengapa kalian tidak pulang? Kalian tidak setuju dengan pernyataan saya?" Lalu para pemuda itu pun menjawab, "Kami penasaran dengan ungkapan Pak Kiai tadi. Pak Kiai ini bagaimana? Dunia yang jelas-jelas terang, malah dikatakan gelap. Sedangkan kubur yang sudah jelas-jelas gelap malah dikatakan terang. Apakah ungkapan Pak Kiai itu tidak terbalik?" tanya si pemuda itu. Lalu Pak Kiai pun menjawab sambil tersenyum, "Tidak, nak, saya tidak keliru dengan yang saya sampaikan tadi. Jika kalian ingin mengetahui jawabannya, maka kalian ikut saya," ungkap Pak Kiai. Pak Kiai pun membawa ketiga pemuda tadi ke mulut sebuah gua yang gelap. Ketika pemuda tadi semakin bertambah keheranan dan penasarannya, Pak Kiai berucap kepada ketiga pemuda itu, "Masukilah gua itu, dan jika kalian menemukan kerikil-kerikil di dalamnya, maka ambillah kerikil itu." Ketiga pemuda itu semakin bengong dan dibuat bingung oleh instruksi daripada Pak Kiai. Pemuda yang pertama berpikir, "Aku tidak akan tertipu untuk kedua kalinya. Aku tidak akan membawa apa-apa. Mengapa Pak Kiai aneh ini malah menyuruh mengambil kerikil, bukan membeli saya senter atau obor untuk saya dapat melihatnya?" Sedangkan pemuda yang kedua, dia agak ragu dengan perintah Pak Kiai. Ia berpikir, "Saya akan mengambil sedikit saja kerikil-kerikil itu." Sedangkan pemuda yang ketiga berpikir, "Apapun yang diperintahkan Pak Kiai, saya sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya akan mentaatinya. Saya akan mengambil apa yang disuruh oleh Pak Kiai itu." Lalu singkat cerita, ketiga pemuda itu memasuki gua. Pak Kiai sudah menunggu di ujung mulut gua. Ketika melihat kemunculan ketiga pemuda itu tadi, Pak Kiai berkata, "Silahkan kalian membuka hasil bawaan kalian dari dalam gua itu." Lantas seketika di saat mereka melihat bawaan-bawaannya itu, ketiga pemuda itu langsung pun pingsan. Dan ternyata kerikil yang dibawa oleh para pemuda itu adalah intan-intan permata. Lalu setelah ketiga pemuda itu siuman, Pak Kiai menjelaskan, "Itulah jawaban dari pernyataan saya pada ceramah tadi. Dunia yang saya katakan gelap, saya umpamakan gua yang tentunya di dalamnya sungguh sangat gelap. Sedangkan ujung gua di luar, itu saya umpamakan kuburan, karena memang terangnya. Dan kerikil yang ternyata intan permata itu saya umpamakan bekal amalan kita masing-masing di ketika kita memasuki dunia yang serba gelap ini." Pak Kiai melanjutkan, "Setiap orang akan menyesal ketika sudah sampai ia di alam kubur, saat ia sudah meninggalkan dunia ini. Karena ternyata semua manusia akan menyadari bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat yang membutuhkan amal saleh.
Yang tidak membawa perbekalan amal saleh akan celaka selamanya. Dia yang membawa amal saleh sedikit, dia akan menyesal mengapa tidak membawa lebih banyak. Dan yang sudah membawa bekal amal saleh juga, dia juga akan menyesal. Kenapa dia menyesal? Kenapa aku tidak membawanya terlebih banyak lagi? Pendek kata, kita semua akan menyesal, tapi penyesalan itu tiada artinya. Berbicara tentang penyesalan, orang yang berbuat maksiat, di akhirat dia akan menyesal di atas perbuatannya. Orang yang beramal sedikit amalan saleh, dia juga akan menyesal. Sedangkan orang yang masuk di dalam syurga sekalipun, dia akan menyesal. Kenapa dia tidak berbuat taat begitu banyak terhadap Allah? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam yang pada akhirnya akan kita tuai hasilnya untuk kita bawa ke akhirat tema. Karena bahwasanya kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang tiada mati-matinya, itulah kehidupan setelah kita mati, setelah kita meninggalkan akan dunia ini. Mungkin hanya sekian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.